Ternyata dari kemarin dan lalu pun juga banyak teman-teman yang menanyakan mengenai insentif. Ternyata masih ada teman-teman yang belum cair insentifnya. Lalu di sini ada keterangan. Diketahui, program Kartu Prakerja sementara waktu akan diprioritaskan bagi Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman udah lama nih nggak bahas prakerja. Dan ternyata dari kemarin dan lalu pun juga banyak teman-teman yang menanyakan mengenai insentif. Ternyata masih ada teman-teman yang belum cair insentifnya. Padahal itu jadwalnya tanggal 1 Januari. Lalu bagaimana solusinya? Kemudian juga sedikit kabar mengenai prakerja yang saya ambil juga dari Berita Tribun hari ini buat teman-teman semua. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya wajib kalian coba untuk dapetin income tambahan dari rumah cukup dengan smartphone. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang sudah mau di penghujung bulan Januari ya, sudah tanggal 26. Dan 5 hari lagi sudah akhir bulan, dan Februari menjadi bulan yang diperkirakan akan menjadi pembukaan gelombang 23 prakerja di tahun ini, yang merupakan gelombang pertama. Jadi sebelumnya, kita bahas dulu untuk teman-teman yang insentifnya belum cair sampai sekarang. Insentif yang keempat. Nah, jadi teman-teman ya, seperti biasa, yang pertama yang harus kalian pastikan adalah rekening kalian tidak terblokir. Entah itu rekening bank, e-wallet OPPO, Dana, Link Aja, GoPay, itu pastikan tidak terblokir. Jika sudah tidak terblokir, lalu yang kedua, kalian cek apakah statusnya tersambung di dashboard prakerja dengan e-wallet kalian. Kemudian yang berikutnya, kalian tidak pernah gonta-ganti e-wallet lagi. Kecuali emang ada problem sebelum di e-wallet yang satu, kalian ganti ke e-wallet yang kedua. Tapi pastikan nomor teleponnya itu selalu sama dan juga tersambung ke akun prakerja kalian. Kemudian, kalau kalian ada ganti e-wallet dan itu beda nomor, apalagi beda pemilik akun, itu dipastikan insentif tidak akan cair. Tapi kalau sudah semua benar ya, rekening tidak terblokir, tersambung, data sama, tidak ada berubah, dan kalau sudah lewat 7 hari kerja, kalian bisa hubungi CS Prakerja. Tapi sekali lagi, sekarang Prakerja udah ketat banget, kita nggak bisa mewakilkan orang lain, jadi emang harus teman sendiri. Kayak itu sih kalau CS Prakerja, mereka nggak bisa bantu jawab, karena harus yang bersangkutan lah, yang punya akun lah, yang bisa menanyakan. Karena nomor saya sudah di record semua, jadi saya tidak bisa mewakilkan teman-teman, jadi sorry banget. Tapi buat teman-teman yang emang sudah stuck banget, dan sudah bingung, apalagi sudah lewat sampai 7 hari kerja lebih, kalian bisa banget hubungin CS Prakerja, dan menanyakan apakah ada kendala atau tidak. Dan jika emang ada kendala, pasti akan diberikan solusinya bagaimana, atau mereka akan bantu cek juga. Jadi buat teman-teman, harusnya nggak akan hangus kok insentif. Yang penting kita emang sudah memenuhi persyaratan, sebelum juga sudah pernah cair, jadi harusnya masih bisa diproses. Tapi kembali lagi, untuk jawaban pastinya, kalian bisa hubungi CS Prakerja biar lebih cepat. Kalau kalian lewat chat, kalian juga lama, apalagi email. Jadi saran saya, langsung hubungin CS Prakerja untuk problem teman-teman yang insentifnya masih belum cair sampai dengan sekarang. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke gelombang 23 teman-teman. Ini berita dari Tribun ya. Hari ini tanggal 26. Ini dia, kita screen record. Oke, ini ya. Dari Tribun News, Kartu Prakerja gelombang 23 dibuka Februari 2020. Ini syarat langkah pendaftaran. Oke, kita fokus ke ini teman-teman ya. Jadi emang sudah dipastikan tahun ini dan itu kemungkinan besar banget tuh bulan Februari sama dengan gelombang tahun lalu. Kemudian juga ini akan diinfokan nanti sekitar akhir ataupun awal Februari kita akan umumkan kapan gelombang 23 akan dimulai. Jadi kita lihat kalau nggak awal Februari mereka mungkin rapat, diumumkan kapan tanggalnya, bisa mungkin mepet. Jadi akhir bulan diinfokan, untuk akhir bulan diumumkan pengumumannya, kapan dibukanya. Ini kita pantau terus Instagramnya Prakerja, berita-berita, dan juga channel ini pun juga akan saya bahas terus pasti mengenai Prakerja. Jadi buat teman semua, buat yang belum subscribe, jangan ragu buat subscribe karena ini sudah 2 tahun fokus juga untuk prakerja, dan bahkan pun channel pun juga besar karena program prakerja. Jadi buat teman yang daftar prakerja yang masih belum lolos, kalian bisa banget untuk subscribe channel ini, dan juga bisa cek video saya yang terbaru mengenai cara daftar, hal yang penting yang kalian ketahui saat kalian daftar,
agar nanti peluang itu harus lebih besar. Lalu juga buat yang masih gagal pun, kalian masih bisa update data kalian agar menjadi prioritas penerima program kartu prakerja. Seperti itu, ya. Nah, lalu di sini ada keterangan. Diketahui, program kartu prakerja sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak ekonomi selama pandemi COVID. Nah, jadi ada 2 prioritas utama sekarang yang menjadi sasaran program prakerja tahun ini, yaitu pekerja atau buruh yang dirumahkan dan juga pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak ekonomi selama pandemi. Nah, sisanya orang yang sudah bekerja, karyawan, korban PHK, dan pelaku usaha mikro kecil yang juga dapat mendaftar selama memenuhi syarat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, jadi tetap semuanya boleh daftar, tapi yang menjadi prioritas adalah pekerja buruh yang dirumahkan atau yang di PHK, serta pelaku usaha. Buat kita yang masih bekerja, buat kita mungkin yang masih karyawan, itu mungkin tidak diprioritaskan. Tetap ada peluang dapat, tapi lebih kecil, teman-teman. Kalian juga harus benar-benar memberikan pilihan yang tepat saat kalian menjawab dan saat mendaftar program prakerja kemarin. Seperti itu, ya. Jadi program prakerja emang masih belum dibuka, tapi kita bisa melakukan daftar buat teman-teman yang belum pernah daftar sama sekali. Tapi kalau sudah pernah daftar prakerja tahun sebelumnya dan lolos, kalian nanti tinggal update data dan kalian nanti tinggal login ketika gelombang dibuka dan klik gabung gelombang. Walaupun saya cek pun beberapa teman kita itu tidak muncul untuk update data ya. Mungkin nanti di dekat gelombang 23 dibuka, baru akan serempak dan semuanya bisa mengupdate data kalian. Tapi kalau sekarang memang masih belum. Jadi kalian tunggu aja dan cek paling nggak ya 3 hari sekali, seminggu sekali untuk dashboard kalian buat yang belum pernah lolos gelombang prakerja. Dan buat yang sudah lolos dan sudah dapat insentif, kalian nggak bisa lagi daftar prakerja tahun ini. Karena hanya bisa sekali seumur hidup. Dan juga pun dalam kakak pun maksimal hanya 2 orang. Jadi kalau kalian 4 anggota keluarga, 2 sudah dapat, yang 2 lagi itu sangat kecil, bahkan hampir tidak mungkin untuk bisa lolos gelombang prakerja. Seperti itu, teman-teman. Lalu bantuan lain pun saya coba akan bahas ya, tapi sementara ini sih belum ada yang terlalu ini, teman-teman. Jika nanti ada bantuan lain juga selain prakerja, kita akan bahas di selanjutnya. Yang jelas, semua kita lebih fokus ke prakerja, seperti itu. Dan juga untuk sementara nih, buat teman yang banyak nanya, Kak, sambil pergi dibuka, apa lagi app penghasil uang yang bisa saya download, saya gunakan? Karena bisa download aplikasi A, B, C. Jadi untuk sementara sih saya emang agak selektif, teman-teman. Saya emang pilih aplikasi yang benar membayar, aman, dan juga bukan scam. Jadi emang mohon waktunya. Jadi juga saya juga cek juga apakah emang sudah emang aman, lalu juga membayar jika emang fix aman banget, kayak Neobank, Makmur, Nanovest, saya pasti akan bahas kok seperti itu. Jadi kayak teman-teman semua yang belum tahu mungkin ya mengenai aplikasi Neobank, Nanovest, dan juga Makmur, itu adalah aplikasi, ada yang bank digital, ada yang investasi, itu juga akan dapat uang tambahan dengan kalian bisa mengundang teman, dan juga tanpa teman pun kayak Neobank itu bisa dapat uang banyak banget karena dia punya banyak promo. Dan terbaru juga sekarang ada Bareksa app, itulah investasi Bareksa. Dan buat teman-teman yang daftar Bareksa menggunakan link saya dan juga kode Bareksa X Agus, itu akan dapat reksadana Rp25.000 di akhir bulan. Ini hanya berlaku sampai pertengahan Februari. Jadi buat teman-teman yang mau dapat reksadana Rp25.000, silahkan download Bareksa sekarang juga dan masukkan kode referral Bareksa X Agus. Dan juga kalau mau tambahan lagi Rp25.000, kalian bisa top up reksadana Rp300.000 segera setelah kalian daftar untuk dapat juga tambahan reksadana Rp25.000. Total akan dapat Rp50.000. Dan juga Bareksa sekarang sudah membuka investasi ORI 021, itu adalah instrumen dari SBN atau Bergen Negara yang pasti dijamin oleh negara, dan juga itu bunganya sangat besar dibandingkan dengan kalian deposito di bank, itu 4,9%. Jadi kalian juga bisa cek video kemarin untuk info bagaimana sih cara daftarnya, lalu juga cara ngisi kode referralnya, dan juga pengertian dari SBN itu sendiri, seperti itu. Oke? Jadi sekian teman-teman infonya, jadi semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, silahkan like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aaron Agus, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!